Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Bu Niluh Channel. Nah, di sini saya akan meneruskan cerita tentang kisah saya dari kecil sampai saat ini ya. Kemarin sudah sampai pada saat aku kecil sampai merantau ke Kalimantan. Jadi sesampai di Kalimantan dapat 1 bulan saya waktu itu melahirkan dan anak saya meninggal ya. Nah kemudian saya menghonor di sebuah SD dengan honor dari Departemen Transmigrasi. Nah kemudian pada tahun 1995 saya diangkat menjadi PNS ya. PNS yang tugasnya dipindah tugaskan dari desa kakak saya ya, desa tetangga ya, bersama suami saya saat itu. Nah, pada awal menjalankan tugas saya ya senang karena apa yang saya cita-citakan tercapai ya, menjadi seorang guru dan alhamdulillah diangkat menjadi seorang PNS ya. Nah, pada waktu itu PNS zaman tahun 95 itu gajinya masih kecil ya, masih kecil saat itu. Saya dalam sebulannya itu cuma dapat gaji kurang lebih 130.000. 130.000 sama dengan suami saya ya. Nah, pada saat mengambil gaji itu ya lumayan jauh karena saat itu masih ikut Kabupaten Kota Waringin Barat ya, mengambil gajinya itu ke Kecamatan Bulik. Nah Kecamatan Bulik itu ya agak jauh melewati sungai karena saat itu belum ada jembatan ya, jembatannya belum dibangun, jadi melewati sungai. Jadi naik motor kemudian sampai di tepi sungai, motornya dititipkan, kemudian kita naik speed atau naik klotok ke tempat ambil gaji tersebut. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu akhirnya Kecamatan Bulik itu menjadi sebuah kabupaten ya, Nah alhamdulillah akhirnya kemajuan itu sangat pesat ya. Awalnya sih ya masih sepi, jalan-jalan tuh masih jelek ya. Nah kemudian pada tahun 2000 ya, 2000 berapa ya, 2008 itu jalan masih jelek ya. Nah kemudian pada saat itu saya mengajar ya, tepatnya di desa Tritunggal. Nah, anak-anak saya itu yang saya ajar sudah banyak yang sukses ya, malah lebih sukses dari anak-anak saya yang saya ajar ya. Walaupun saya juga bersyukur bisa seperti ini ya. Kalau saya yang menganggapnya saya sukses karena bisa seperti ini. Nah kemudian pada tahun 2004 saya ikut penyetaraan di 2 ya, kuliahnya di Nangablik sana. Kemudian tahun berapa yaitu lulus. Kemudian tahun 2007 itu ikut lagi kuliah S1. Kemudian tahun 2009 saya lulus S1 ya. Nah, pada tahun 2008 sampai 2009 itu ya saya anggap saat itu ya karena ya gaji berdua, jadi ya apa-apa kesampaian ya. Alhamdulillah tahun 2001 bisa bangun rumah ya, alhamdulillah ya bisa bangun rumah di desa tempat saya kerja ini. Nah kemudian pada tahun 2008 itu menurut saya itu awal dari ya kisah hidup saya yang ya dibilang menyedihkan ya, tapi ya
sekarang saya putuskan karena itu ya sudah takdir saya seperti ini, ya saya jalani ya. Mulai 2008 itu rumah tangga saya goyah ya. Rumah tangga saya goyah karena pada saat itu ya suami saya itu ya punya selingkuhan ya, sampai disimpan di sebuah kota. Nah, gimana keadaan saya saat itu? Saat itu saya begitu terpukul, begitu stresnya ya. Begitu stresnya. Jadi saya waktu itu nggak pernah cerita ke siapa-siapa. Jadi saya redam sendiri saya. Nah, kemudian setiap hari Sabtu itu suami saya pergi, nanti Senin pagi itu baru pulang. Nah, saat ditinggal pergi itu ya saya nggak pernah tidur. Ya adanya ya hanya menangis dan meratapi nasib lah, seperti itu ya. Nah, itu bisa dibilang bertahun-tahun ya. Nah, bisa dibilang bertahun-tahun. Nah, yang menemanin itu ya anak saya yang nomor 2, karena yang nomor 1 itu sedang kuliah di Palangkaraya ya. Anak saya yang nomor 2 yang menemani di kala saya stres, di kala saya sakit, pokoknya anak saya yang kedua. Nah, kemudian lama-lama mungkin teman saya itu curiga, jadi datanglah ke rumah. Namanya Pak Agus ya, teman saya itu. Nah, pertama kali cerita saya sama Pak Agus karena ya selalu ditanya kenapa gitu. Dan akhirnya saya mengaku kalau kelakuan suami saya seperti itu. Nah, kemudian ya gimana ya yang lain belum ada yang tahu ya. Tapi ya lama-lama saya akhirnya cerita ke Bu Ana. Nah, pada waktu itu kalau yang dulunya itu nggak pernah tengkar, ya akhirnya terjadi pertengkaran, sering terjadi pertengkaran. Bahkan pada saat itu ya mungkin suami saya itu yang nggak mau bertengkar seperti itu, tapi karena saya ya emosi ya akhirnya kami bertengkar. Nah, mungkin dia nggak sadar, bahkan pernah mata saya itu kena pukul dia sampai merah. Ditanya orang kenapa matanya, saya ngomongnya ya karena kena kursi, jatuh kena kursi gitu. Nah, kemudian saya waktu itu stres ya. Ya mungkin karena saya takdirnya belum mati, nggak ditakdirkan untuk mati karena bunuh diri, makanya saya nggak mati. Nah, saat itu saya stres, sering ya minum obat itu sampai berpuluh-puluh. Ya akhirnya ya hilang kesadaran. Kalau sudah saya ngomongnya sudah ngelantur, itu anak saya yang mengingatkan, yang selalu membangunin saya. Ibu kok ngomongnya ngelantur kayak gitu, ayo ibu gitu. Yang anak saya yang nomor 2 itu selalu, dia nggak pernah main, selalu nemenin saya di rumah. Kemudian pada tahun 2009 itu, waktu itu mau lebaran, kebetulan adik saya mau nikah ya. Nah, itu saya pamit sama suami itu untuk pergi ke Jawa. Nah, suami saya senang saya pergi ke Jawa. Nah, saya ya saat itu ya senang karena bisa menghibur diri. Nah, waktu itu ya ada sebulanan ya, waktu lebaran berangkatnya saya naik kapal. Nah, terakhir naik kapal ya saya waktu itu tahun 2009 ya, terakhir naik kapal. Nah, pada saat lebaran katanya kan suami mau nyusul, ternyata dia nggak nyusul. Saya bel nggak bisa,
pokoknya dihubungi nggak bisa, di SMS nggak masuk karena waktu itu belum ada WA ya. Nah kemudian setelah selesai lebaran itu datang, 4 hari setelah lebaran itu datang ya. Nah datang ya itulah. Nah kemudian kami pulang sama-sama. Nah pada waktu itu saya hamil ya, karena kan sudah stres, sudah itu nggak KB ya, jadi saya hamil anak saya yang ketiga.